Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Unggulan Al-Falah kelas 7. Alhamdulillah pada semester pertama ini kita belajar melalui kelas online. Walaupun demikian, mudah-mudahan kita tetap semangat, diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahadihi niyya wa kulli niyati sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, kita lanjutkan pelajaran kita kali ini, yaitu pada bab pertama ini kita belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Saya ulang lagi, dalam bab pertama ini kita belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara bagian kedua. Pada perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kita sampai pada perumusan dasar negara yang didahului oleh sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara adalah pondasi berdirinya sebuah negara. Ketua BPUPKI, yaitu KRT Rajiman Widyodiningrat, pada pidato awal sidang BPUPKI yang pertama yang bertempat di gedung Chow Sang In, yang mana gedung ini adalah milik Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda, yang kini gedung itu dikenal dengan nama Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Beliau, KRT Rajiman Widyodiningrat, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia yang merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI tersebut, ada beberapa tokoh bangsa yang mengusulkan rumusan dasar negara. Adapun nama-nama tokoh bangsa yang mengusulkan dasar negara, yaitu yang pertama adalah Maister Profesor Muhammad Yamin SH pada tanggal 29 Mei 1945. Tokoh yang kedua yang mengusulkan rumusan dasar negara, yang kedua adalah Maister Profesor Dr. Supomo SH, yaitu pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, bersidang pada BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.
Masih dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 tadi, yang pertama yang menyampaikan pendapatnya adalah Master Profesor Muhammad Yamin SH, yang dikemukakan pendapatnya pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengemukakan tentang dasar negara dengan gagasan 5 rumusan dasar negara. Adapun 5 rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Yamin SH adalah yang berbunyi: 1. Beri kebangsaan. Yang kedua, beri kemanusiaan. Yang ketiga, beri ketuhanan. Yang keempat, beri kerakyatan. Dan yang nomor 5 adalah kesejahteraan sosial. Itulah pendapat yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Yamin SH pada tanggal 29 Mei 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama, kelima gagasan tentang rumusan dasar negara. Yang kedua, gagasan yang kedua tentang dasar negara disampaikan oleh Master Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau, Master Profesor Dr. Supomo, mengemukakan juga tentang 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Berisikan persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Mufakat dan demokrasi. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial. Anak-anakku sekalian, masih dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu orang yang ketiga yang menyampaikan rumusan dasar negara yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Beliau, Insinyur Soekarno, berpidato pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan gagasan 5 rumusan dasar negara yang diberi nama oleh Insinyur Soekarno. Tentang 5 rumusan dasar negara itu diberi nama dengan nama Pancasila. Adapun gagasan yang akan diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni itu adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional dan beri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Itulah anak-anakku suasana sidang BPUPKI untuk membahas dasar negara yang sudah dikemukakan oleh ketiga tokoh bangsa. Yang pertama yaitu Master Muhammad Yamin, yang kedua Master Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Tetapi walaupun demikian masih belum dirumuskan secara baku tentang dasar negara. Anak-anakku sekalian, untuk membahas pelajaran kita lebih lanjut tentang rumusan dasar negara, sehingga rumusan dasar negara itu
terumuskan dengan baku yang telah berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nanti akan kita pelajari pelajaran berikutnya. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.